Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Harosi, NIM 1520040. Saya dari kelas Fikih Jinayah A, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang kisos dan diat, serta materi tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang materi kisos. Kisos menurut istilah yakni hukuman bagi tindak kejahatan dengan hukuman atau balasan yang setimpal. Menurut syara, kisos adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak kejahatan, pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Untuk dasar hukum kisos ini yakni terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 179 sampai dengan 178 sampai dengan 179. Macam-macam sanksi jarimah kisos ini adalah yang pertama, sanksi bagi pelaku pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan yang disengaja dan juga si pembunuh itu tidak dimaafkan oleh keluarga korban, maka sanksinya adalah kisos atau hukuman mati. Dan jika dari keluarga korban itu memberikan pengampunan atau pemaafan, maka si pelaku ini bisa diganti dengan hukuman diat. Terus yang kedua yakni yaitu sanksi kisos bagi pelaku penganiayaan. Bagi pelaku penganiayaan, jenis jarimah penganiayaan yaitu yang pertama, memotong anggota tubuh atau bagian tubuh lainnya yang semakna dengannya. Yang kedua, menghilangkan fungsi bagian tubuh. Terus yang ketiga yakni melukai di bagian kepala. Terus yang keempat yaitu melukai di bagian tubuh korban. Untuk syarat-syarat sanksi pembunuhan ini yakni syarat pertama, syarat dari pelaku haruslah mukallaf atau balik, berakal, terus melakukannya dengan sengaja dan juga merdeka. Jadi jika pelaku ini melakukan tindak pembunuhan dengan tidak disengaja atau tidak bersalah, maka tidak dapat dikenakan kisos. Terus yang kedua yaitu syarat kedua, korban harus orang yang masum adm. Korban bukan bagian dari pelaku. Terus yang ketiga yaitu perbuatan pembunuhan. Menurut Hanafi, pelaku pembunuhan harus melakukan pembunuhan dengan sengaja. Jika tidak disengaja, maka tidak dapat dikenai sanksi kisos. Terus syarat yang terakhir yaitu dari wali dari korban. Wali dari korban harus diketahui keberadaannya, harus diketahui kejelasannya. Apabila wali itu tidak diketahui keberadaannya, maka kisos tidak dapat dilaksanakan. Hal yang membatalkan kisos yakni meninggalnya pelaku pembunuhan, terus adanya tobatnya pelaku pembunuhan ini, dan juga
perdamaian dan pengampunan serta daluarsa atau kasus ini sudah lama terjadi. Selanjutnya yakni materi reformasi dan positifikasi hukum Islam. Reformasi juga sering dikaitkan dengan pembaruan. Jadi istilah dari reformasi hukum Islam yakni pembaruan dalam proses pengembangan adat istiadat. Reformasi hukum Islam ini dibagi menjadi beberapa bidang. Dalam bidang peradilan misalnya, dalam perumusan dalam bidang peradilan ini di Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang baru tentang kompilasi hukum Islam. Dalam perumusan KHI atau kompilasi hukum Islam ini secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hierarki mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua yakni di bidang perkawinan. Dalam pasal 5 KHI mengatur tentang pencatatan nikah. Jadi bagi orang Islam atau Muslim di Indonesia yang akan melakukan perkawinan, maka wajib hukumnya untuk membuat akte pernikahan atau dicatatkan di kantor urusan agama. Fungsi dari pencatatan ini itu ketika terjadinya perceraian atau sengketa waris atau perwarisan, maka mempunyai kekuatan hukum. Terus di bidang perbankan syariah, yang kita ketahui bahwa perbankan itu lebih sering kita jumpai ribawi atau banyak kasus-kasus riba di dalam perbankan. Nah, di reformasi hukum Islam ini dikeluarkanlah perbankan syariah sebagai solusi dari urusan keuangan yang lebih condong kepada persyariahan atau lebih halal lah gitu. Terus dalam bidang wakaf ini mengatur tentang pemanfaatan wakaf selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Yang selanjutnya yaitu di bidang kewarisan. Dalam bidang kewarisan ini juga adanya regulasi baru tentang pemberian bagian harta dari pewaris Islam kepada ahli waris non-muslim dengan wasiat ijabah. Terus selanjutnya yaitu dalam bidang syakat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan syakat. Terus dalam bidang haji yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Dalam bidang haji ini, pemerintah Indonesia beserta dengan Kementerian Agama berkewajiban untuk mengelola ibadah haji di Indonesia. Mungkin hanya segitu dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.